Kemudian wasiat selanjutnya, bersikap lemah lembut terhadap anak yatim. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Aban lil yatimi, aku pun berwasiat agar engkau menjadi ayah bapak bagi anak yatim." Aku berkata, Sayyid Abdul Aziz berkata, yakni patutnya bagi seorang yang menapaki perjalanan akhirat dan menginginkan keluhuran derajat di surga agar menjadi seperti orang tua bagi anak yatim dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, mencukupi dan menopang kebutuhan hidupnya, memberikan hal yang bermaslahat baginya, serta merangkulnya untuk senantiasa makan bersama. Sebab yang demikian itu memiliki ganjaran yang tak terkira hingga tidak bisa diketahui nilai dan keutamaannya. Dan cukuplah sebagai penguat akan hal tersebut, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Wa asyara bisababati wal wusta. Aku dan orang yang menanggung memelihara anak yatim berada di sorga seperti ini, seraya mengisyaratkan dengan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Inilah amal yang mengantarkan pelakunya mendapat kemuliaan dan keluhuran derajat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Maka wajib bagi seseorang untuk semangat mengamalkannya dan berusaha meneladani akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesungguhan. Dan karena agungnya derajat amal tersebut dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia perintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuan dari para nabi untuk mengamalkannya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, yaitu tidak menghinakan dan merendahkannya serta bersikap sewenang-wenang, tetapi berbuat baik dan bersikap lemah lembut kepadanya. Dan seperti inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Jadilah bagi anak yatim seperti ayah yang penuh kasih sayang." Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku qaswata qalbihi. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluhkan kerasnya hatinya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka?" Sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi? Irhamil yatima, maka kasihanilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, usaplah kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika, serta berilah makan dari makananmu. Yalin qalbuka wa tudrik hajataka, maka hatimu akan menjadi lunak dan kebutuhanmu dapat terpenuhi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Darda. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang yatim, cukuplah kemuliaan anak yatim itu dengan apa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu terlahir yatim. Artinya kemiripan anak yatim dengan Rasulullah itu sudah sangat cukup sekali untuk kita mencintainya, untuk kita menjadi orang tua bagi anak yatim. Terlebih ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saya dengan orang yang menjaga memelihara anak yatim itu kahata ini, seperti dua jari ini." Di mana? Di sorga. Di sorga. Artinya kalau ingin bersama Rasulullah di sorga, jadi motivasi kita apa? Motivasi kita itu bersama Rasulullah di sorga. Sudah membantu anak yatim. Membantu anak yatim, menjadi orang tua bagi anak yatim, menjadi pengasuh bagi anak yatim. Karena apa? Karena dia butuh figur. Anak ini butuh figur yang bisa mengantarkan, memfasilitasi, mengarahkan, sehingga kemudian dia menjadi anak-anak yang baik. Dan ini sudah cukup. Jadi kalau ingin bersama dengan Rasulullah di sorga,
menjadi orang tua bagi anak yatim. Masuk surga tapi nggak ketemu Rasulullah, buat apa? Masuk surga tapi nggak ketemu dengan Allah, buat apa lagi? Nah sekarang motivasinya bukan masuk surga, tapi ketemu bersama Rasulullah. Motivasinya saya ingin bersama dengan Rasulullah. Ini masuk tidak di logika kita bahwa nanti kalau bersama Rasulullah nggak mungkin di surga, mungkin ya? Nggak mungkin. Sudah pasti di surga. Kalau bersama Rasulullah nggak ketemu Allah, nggak mungkin, pasti ketemu Allah. Sudah pasti. Karena apa? Karena di sebelum ini yang pertama kali masuk surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pasti setelah itu para nabi, dan setelah itu umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad. Dan di pertemuan sebelum ini Nabi Musa ingin menjadi apa? Ingin menjadi nabi untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini kan nggak bisa, sudah kelewat. Ya sudah, jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nah, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Tidak bisa juga. Kemudian Allah mengatakan apa? Tapi aku akan mempertemukan kalian berdua nanti di sorga. Bukan enak, Nabi Musa sudah dapat jaminan. Apa? Jaminannya ketemu Nabi Muhammad di sorga. Wah, sudah tinggi. Nah sekarang Nabi Muhammad menawarkan, kalau mau bersama saya maka jadi pengasuh orang tua bagi anak yatim. Bagaimana ini di sini di hadis yang terakhir? Laki-laki datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hatinya keras. Rasulullah mengatakan, kamu pengen hatimu lembut dan hajatmu terpenuhi. Rasulullah mengatakan, apa? Kasihanilah anak yatim, berilah dia makan dari makananmu. Jadi makannya bareng, tidak ada yang dibedakan antara makanan dia dengan makanan anak yatim. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kita ceritakan, ada yang memberikan susu satu teko lah ke Rasulullah. Itu ada sahabat yang miskin, nggak punya keluarga, tinggalnya di belakang Masjid Nabawi, namanya As-Suffah. Pimpinannya siapa? Abu Hurairah. Ini Rasulullah susu itu nggak diminum dulu. Rasulullah tidak diminum dulu. Ashabus Suffah ini banyak. Kalau Rasulullah makan, Ashabus Suffah ini makan juga. Tapi kalau Rasulullah nggak punya makanan, mereka pun nggak makan. Nah, ini Rasulullah dapat susu, dipanggil Abu Hurairah, sini. Abu Hurairah kalau sudah dipanggil itu sudah tahu, makanan ini, gitu. Sudah tahu. Akhirnya datang Abu Hurairah, setelah datang, wah ini saya yang minum dulu. Ternyata Rasulullah nggak seperti itu. Kata, panggil teman-temanmu. Abu Hurairah diakhirkan. Jadi yang susu yang isinya sedikit itu bisa puluhan yang minum. Dan Abu Hurairah diakhirkan. Itu coba bayangkan, susu segitu hitung-hitungan Abu Hurairah kan cukup untuk berapa orang kan begitu. Tapi Rasulullah gilir sampai yang terakhir Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah minum sekali, sudah Rasulullah minum terus minum sampai kenyang. Setelah kenyang apa? Diambil oleh Rasulullah, sini saya minum. Diminum sama Rasulullah, habis. Itu berkah namanya. Itu berkah. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan, berilah mereka makanan seperti makananmu. Seperti makananmu. Artinya kalau ingin memberikan anak yatim, jangan pilih-pilih. Oh, kalau saya makannya yang harganya 100.000, dia saya kasih 10.000 lah. Kalau saya makannya di warung sederhana, ya saya berikan rumah makan Padang yang di pengampuan lah, gitu. Ya nggak bisa. Ini Rasulullah mengajarkan makanan yang kamu makan. Kenapa? Berkah. Ada keberkahan di sana. Berkah itu tidak bisa dijelaskan. Lah kita kan mikirnya, makan, kalau kita makan nggak habis-habis seperti Rasulullah. Lah makanan pilih-pilih kita, ngasih ke orang sama ngasih ke keluarga beda. Makan sendiri untuk orang lain berbeda. Gimana berkah? Ini Rasulullah berkah. Dan itu berkali-kali.
Rasulullah seperti itu. Berkali-kali. Satu kambing bisa dimakan oleh ribuan orang dan nggak habis-habis. Itu ketika perang Khandaq, ada sahabat yang nyembelih kambing, yang diundang cuma Rasulullah. Rasulullah ajak semuanya, tapi masuknya 10 masuk, 10 masuk dan nggak habis-habis. Itu namanya berkah. Jadi Rasulullah sudah mencontohkan keberkahan itu. Maka anak yatim adalah sumber keberkahan. Karena apa? Karena di sini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yalin kolbuka, niscaya hatimu akan lembut. Watudrik hajataka, dan niscaya kebutuhanmu dapat terpenuhi. Ini gimana konsepnya, hitung-hitungannya? Kita suruh menanggung orang, tapi setelah itu hati kita lembut dan kebutuhan kita terpenuhi. Harusnya kan kalau hitung-hitungan kebutuhan kita tidak terpenuhi karena nambah tanggungan. Ini kembali kepada la haula wala quwata illa billah sebelum ini. Haji umroh. Haji dan umroh itu menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan dari mana? Wong sudah nabung sekian tahun baru berangkat, bukannya tambah miskin kan? Karena uangnya habis. Tapi Allah mengatakan demikian. Allah mengatakan demikian, maka itu harus kita yakini. Harus kita yakini karena apa? Karena ada keberkahan. Dan banyak formula-formula, rumus-rumus seperti itu yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ingin bersama dengan Rasulullah, menjadi pemelihara dan penjaga anak yatim. Dan jika ingin hati kita lembut atau hajat kita terpenuhi, maka kasihanilah anak yatim, beri dia makan dari makanan kita. Itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Asyura, kan, para ulama itu mengatakan itu hari rayanya anak yatim. Maka kita membahagiakan anak yatim ketika itu. Di sini Rasulullah memerintahkannya umum. Kok ini malah disuruh ketika Asyura? Kalau umum artinya kapan saja boleh. Termasuk di Asyura. Boleh kapan saja. Karena apa? Karena intinya adalah anak yatim. Dan ini adalah salah satu, ini menunjukkan bahwa apa? Ternyata petunjuk dari Rasulullah itu akan mengangkat derajat seseorang. Saya tidak mengatakan derajat lahir saja, tapi derajat batinnya akan diangkat. Buktinya hatinya bisa lembut, buktinya kebutuhannya akan terpenuhi. Itu artinya akan diangkat derajatnya. Lebih tinggi dari itu, kalau ingin bersamaku di sorga, kata Rasulullah, dekat kan? Kalau seperti ini dekat dengan Rasulullah. Di sorga maka menjadi pemelihara kafil dari anak yatim. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini dua tema dari wasiat Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan apa yang telah kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari perkara-perkara yang syubhat hingga jelas tentang hukum dari perkara syubhat tersebut. Ini saja, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang bisa dimanfaatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.